Shalom saudara-saudara, versi yang berbeda-beda yang kemudian dipaksakan menjadi satu. Nah, padahal teori ini sangat spekulatif dan tentu kita tidak bisa menerima teori itu. Maka kemudian di dalam konteks kisah penciptaan misalnya, bukankah di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 manusia diciptakan laki dan perempuan? Kenapa di dalam Kejadian pasal 2 itu ada penciptaan lagi, seolah-olah seperti itu. Padahal sebetulnya pasal 2 itu merupakan penguraian lebih lanjut dengan tema yang akan dibicarakan di situ. Misalnya tumbuh-tumbuhan pada periode Kejadian 1 itu ditulis secara umum, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di mana saja. Sedangkan dalam pasal 2 itu menyiapkan konteks tentang Taman Eden, maka di sini digambarkan tumbuh-tumbuhan yang memang ada pemeliharanya atau yang ada yang bercocok tanam di situ. Begitu juga deskripsi tentang manusia, diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan, itu bicara tentang penciptaan secara umum. Kemudian ketika masuk dalam deskripsi tentang konsep perkawinan di situ, maka kemudian diuraikan lebih lanjut bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, ini gambaran tentang pendalaman lebih lanjut dari tema umum yang ditulis dalam pasal. Lalu dalam kaitannya dengan dosa misalnya, Tuhan berbicara tentang tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu ketika dalam keadaan tidur nyenyak, Adam itu diambil tulang rusuknya, kemudian dibangunlah daripadanya itu seorang perempuan. Nah, sebetulnya narasi ini untuk menyiapkan konsep tentang apa? Tentang perkawinan, konsep perkawinan, dan itu ada prinsip-prinsip yang disampaikan di sana. Pertama, bahwa perkawinan itu adalah dikehendaki Allah. Perkawinan itu adalah ketentuan Allah, dan ini jelas sekali dalam pasal 2:18, tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan menciptakan lembaga perkawinan yang dikuduskannya di situ. Kemudian prinsip yang kedua, perkawinan itu monogami. Kenapa itu ditekankan di sini? Karena nanti ketika kita sekarang akan belajar tentang keturunan Adam dari Kain dan keturunan Adam dari Set. Keturunan Adam dari Kain itulah orang yang pertama kali melakukan perkawinan poligami. Nah, ini melanggar ketentuan daripada konsep perkawinan yang diciptakan Tuhan yang dijelaskan di dalam pasal-pasal yang kemarin kita baca. Kemudian yang ketiga, itu adalah prinsip perkawinan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, konsep ini merupakan pemandu daripada kehidupan normal manusia, dipersiapkan untuk pemberian norma tentang peristiwa yang dikisahkan dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi semua itu ada semacam sistematiknya ya. Kemudian yang keempat, perkawinan itu tidak hanya sebagai hubungan jasmani ya. Artinya hubungan perdata, hubungan hukum atau hubungan seksual, tetapi juga hubungan rohani. Itu kemudian yang keenam, sekalipun perempuan itu dibuat dari tulang rusuk Adam, tetapi ditekankan konsep kesepadanan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Inilah konsep-konsep yang digambarkan normatif untuk menyiapkan seluruh narasi yang akan diceritakan di dalam Alkitab. Nah, kemarin kita sudah bicara juga tentang dosa yang masuk pertama kali ke dunia manusia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, kemudian Tuhan menjanjikan dengan apa yang disebut dengan protoevangelium,
Injil pertama, yaitu kabar baik pertama tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Tapi sebaliknya juga, ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu yang digenapi dengan penyalipan. Nah, itu kira-kira yang kita sudah pelajari selama 3 pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar apakah setelah Adam dan Hawa tidak ada dosa lagi. Nah, itu yang harus kita belajar. Ternyata masih ada dosa. Iblis tidak tinggal diam, sekalipun dia sudah dinyatakan bersalah, ya. Tetapi iblis tetap tidak tinggal diam. Si ular tua itu terus berusaha menggelincirkan manusia. Dari aksi pertama setelah Adam dan Hawa adalah masuk di dalam kisah tentang Kain membunuh Habel. Kain yang membunuh Habel diceritakan dalam Kejadian pasal 4 yang kita baca sekarang ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ungkapan bahwa sebetulnya karena kalau kita belajar seluruh yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah tema-tema besar. Nah, tema-tema besar itu tentu tidak bisa dianggap sebagai laporan terinci seperti sejarah modern. Nah, tema-tema besar ini setelah tema kejatuhan manusia dalam dosa, maka kemudian manusia berketurunan. Anak-anak Adam itu siapa saja nggak dijelaskan, tapi tema yang mau dijelaskan Kain dan Habel. Makanya kemudian tidak usah kita mencari lalu Kain kawin dengan siapa, Habel kawin dengan siapa, ketika kemudian Kain itu pergi lalu dia takut dengan siapa sehingga dia minta tanda dari Tuhan. Itu karena kita membaca Alkitab dengan deskripsi modern. Tentu yang dibicarakan dalam Alkitab sebagaimana tadi kita bicara tentang pasal 1 umum, pasal 2 merupakan penjabaran, itu adalah tema-tema yang ditekankan dalam narasi kitab suci. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi hukum dosa sekarang kalau kita bicarakan. Karena Tuhan tidak mengindahkan korban dari Kain itu, tetapi mengindahkan korban adiknya Habel, maka sakit hatilah dia. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, firman Tuhan. Dan ini hukum dosa. Mukamu berseri jika kamu berbuat baik. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di balik pintu. Nah, ketika manusia itu sudah tidak bisa mengendalikan menjadi emosi, menjadi kendali yang baik, menjadi pengemudi yang baik atas hidupnya, ya. Bagaimana kalau dalam istilah orang Yahudi itu antara Yetzer Hara dan Yetzer Hatov, kehendak jahat dan kehendak baik. Dan kemudian ketika engkau tidak berbuat baik itu artinya niat tidak berbuat baik. Baru niat tidak berbuat baik, belum berbuat tidak baik, baru niat berbuat tidak baik. Dosa sudah mengintip di balik pintu. Nah, di dalam banyak tafsiran Bapak Gereja, sebetulnya makanya di sana ada ungkapan jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina dan sebagainya. Itu nanti penafsiran ini tidak bisa lepas daripada latar belakang para penafsirnya. Misalnya pengaruh hukum Romawi atau tempat di mana dia hidup, dan itu saling melengkapi sebetulnya. Dan di dalam konteks kajian hukum sebetulnya ini sangat penting, ya.
Karena itu di dalam hukum itu ada istilah yang namanya mens rea, kehendak apa namanya itu, unsur jahat. Nah, unsur jahat itu ketika menjadi kenyataan itu dilatar belakangi oleh niatan. Itu sebetulnya hukum-hukum seperti ini muncul dalam konteks kesadaran manusia yang universal yang disebut hukum dosa tadi. Karena apa? Apapun agama, latar belakang bahasa, latar belakang budaya, sebetulnya nilai tentang baik dan yang baik dan yang jahat itu adalah universal. Sebab apa? Ada hukum moral dalam diri manusia. Ketika kita tidak mau disakiti, tentu kita tidak mau menyakiti, dan itu menjadi norma atau timbangan keadilan. Nah, itu beberapa unsur yang mau saya sampaikan, tidak hanya dalam konteks menafsir teks, tetapi juga konteks bagaimana aplikasi prinsip-prinsip itu dalam kehidupan hukum sepanjang masa, ya. Makanya nanti kita bisa ketika membaca tentang kitab imamat, ya misalnya, itu ada prinsip-prinsip umum yang sesungguhnya itu juga dijumpai dalam undang-undang Lipit Ishtar, undang-undang Hammurabi. Ya, yang seperti itu menarik karena kalau kita membaca teks Alkitab dengan didampingi oleh fakta-fakta sejarah dan arkeologi, itu menjadi lebih jelas. Lebih jelas lagi ketika kita nanti akan bicara tentang kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham itu tapi ini pembahasan nanti, tetapi di situ ada kesejajaran, misalnya kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan Hagar untuk ditindas Sarah dan sebagainya, itu ternyata bisa dijelaskan karena hukum perkawinan yang mengambil hamba sebagai seorang istri. Nah, anak hamba itu harus lahir di rumah sang nyonya untuk pembuktian bahwa itu adalah anak dari tuannya. Dan tanpa membaca sumber-sumber yang sejajar begini, kita akan sulit untuk bisa memahami konteks zaman yang memang sudah ribuan tahun. Nah, Kain membunuh Habel di padang. Lalu Tuhan bertanya, di manakah Habel adikmu itu? Pertanyaan ini persis sama ketika Adam ditanya Tuhan, di mana engkau? Jadi di mana engkau itu bukan pertanyaan tentang fakta-fakta, di mana Tuhan tidak tahu di mana keberadaan Habel, atau Tuhan tidak tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa. Tetapi itu pertanyaan tentang nilai-nilai, bukan pertanyaan tentang fakta-fakta dan seolah-olah Tuhan itu tidak maha tahu, bukan itu. Kemudian aku tidak tahu jawabnya. Apakah aku penjaga adikku? Yuk perhatikan pola ini dari apa yang terjadi pada dosa sebelum yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Saling melempar kesalahan, satu, ya. Saling melempar kesalahan. Kemudian perempuan yang kau tempatkan di sisiku, katanya Adam. Terus kemudian Hawa menyalahkan itu karena ular. Ini kan selalu melempar kesalahan terhadap pihak lain. Aku tidak tahu, jadi dia mulai untuk menghindar dari tanggung jawab. Apakah aku ini penjaga adikku? Dia lupa yang dihadapi itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Lalu digambarkan, Tuhan mengutuk Kain dan tanah kediamannya setelah darah adiknya, itu salah ketik ya, darah itu bukan ada, darah adiknya berteriak dari tanah kepada Tuhan. Namun akhirnya Kain bertobat dan Allah melindunginya dengan sebuah tanda. Ketika Kain pergi, dia minta supaya Tuhan memberikan tanda agar dia tidak dibunuh. Nah, kalau orang pembaca modern, kemudian Kain takut dengan siapa? Atau anaknya Adam kan cuma Kain dan Habel. Itu tidak mengerti bahwa sebenarnya yang diceritakan dalam kitab suci itu ada tema-tema besar, tentu tidak merunut secara detail ya. Itu sama aja dengan misalnya Israel dikaruniai 12 anak ya, 12 suku. Sebetulnya di sana ada nama perempuan yaitu Dina, tapi kenapa tidak muncul? Karena tidak menjadi tema dalam narasi besar yang disajikan oleh kitab suci. Begitu juga Ismail punya anak Mahalat, ya.
itu juga tidak muncul. Hanya pada kasus-kasus tertentu itu dimunculkan untuk frame atau kerangka dari narasi teologis kisah kitab suci yang hendak ditekankannya, ya. Kain pergi ke tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi di sebelah timur Mesopotamia. Mana letaknya kita tidak tahu. Ada yang dalam kitab suci itu ada yang jelas dikisahkan, ya. Tetapi ada yang tidak. Misalnya Sinear itu kan bisa dilacak secara secara etimologis, ya. Misalnya itu dari kata sheni, dua, dan kalau diambil dari bahasa Akadia, ar itu sebetulnya bumi, dua tanah, ya. Nah, kata ar menjadi bumi itu sebetulnya terlestarikan dalam bahasa Aramaik ar-a. Sementara dalam bahasa Ibrani eret, ya. Ada yang juga mengartikan itu adalah sheni naharim. Sheni naharim menjadi Sinear. Naharim itu adalah sungai, dua sungai. Karena itu adalah Tigris dan Efrat, sehingga itu bisa menunjuk kepada Babel atau tempat di mana manusia pertama itu muncul, sekalipun sebetulnya letak-letaknya itu bisa dilihat pertama dari studi bahasa, ya. Misalnya asal-usul kata Sinear, kata Babel, kata Ur. Kenapa Ur ditambahi dengan kata Kasdim? Mulai kapan bangsa Kasdim itu tinggal di Ur itu perdebatan yang panjang. Tetapi yang kedua itu adalah bantuan dari arkeologi. Kemudian Kain bersetubuh dengan istrinya, melahirkan Henokh dan menamakan kotanya dengan nama anaknya. Tapi ini bukan Henokh keturunan Set, lain lagi. Lalu dari Henokh itu dia berketurunan terus, berketurunan, ya. Henokh, Irad, kemudian Mehujael, Metusael, dan Lamek. Nah, ini kisah yang mau ditekankan di situ. Sejak masa Lamek itu mengawini Ada dan Zila. Nah, inilah tradisi pertama poligami dalam sejarah manusia yang dikisahkan di dalam Kejadian 4 ayat 19. Nah, maka kemudian ini bisa disoroti dengan tema manusia, kemudian dari tulang rusuknya diciptakan perempuan tadi. Temanya kan salah satunya adalah perkawinan itu monogami. Kenapa kok Musa mengizinkan poligami? Kristus mengatakan itu karena tegar tengkuknya atau bangsa Yahudi saja, dan sejak semula tidaklah demikian, kata Tuhan Yesus. Berarti sejak semula memang rancangan Tuhan itu adalah monogami. Nah, kemudian terjadinya poligami itu mesti disorot dari norma yang dikisahkan pada Kejadian pasal 2 tadi. Ada melahirkan Jabal, diam di kemah dan pemelihara ternak, dan Jubal bapa pemain kecapi dan seruling. Narasi ini menggambarkan tentang berbagai macam profesi manusia. Profesi manusia dalam gambaran zaman purba itu. Sedangkan Zila melahirkan Tubal Kain, tukang tembaga dan besi. Adik Tubal Kain adalah Naama. Kejadian pasal 4 ayat 22. Nah, apa arti Naama? Naama itu artinya yang menyenangkan, yang jelita, yang cantik. Dan di sini adalah satu-satunya perempuan yang disebut dalam silsilah patrilineal yang tidak lazim. Nah, ketidaklaziman itu tentu mengandung maksud tertentu, yaitu penekanan tertentu. Seperti tadi saya berikan contoh tentang tidak munculnya nama Mahalat dalam silsilah. Tetapi dalam kisah muncul karena ada penekanan perkawinan antara Mahalat dengan Bani Israel, seperti itu. Begitu juga ini Naama itu apa yang mau ditekankan di sini? Rupanya nama ini menyiapkan narasi Kejadian 6 ayat 2. Dia menyiapkan narasi tentang anak-anak perempuan yang cantik-cantik, ya. Banot ha Adam ki tobot hina. Apa yang mau ditekankan di sini nanti perkawinan tentang anak-anak Set yang dianggap sebagai anak-anak Allah, itu kata kiasan, mereka yang
memelihara peri hidup atau peri kehidupan yang sejalan dengan maksud Allah. Dan anak-anak Kain yang digambarkan dalam perkawinan itu berketurunan itu dari Henokh, Irad, Mehujael, Metusael, Lamek, dan kemudian dari poligami itu lahirlah kemudian salah satunya itu Naamah tadi, berketurunan ya, Naamah tadi. Kemudian Lamek berbuat dosa pembunuhan. Itu digambarkan di dalam Kejadian 4 ayat 23 ya. Hukumnya tidak hanya 7 kali lipat, tetapi 70 kali lipat dibandingkan dengan Kain membunuh adiknya. Apa maksudnya? Maksudnya itu pelipat gandaan kejahatan manusia dan juga hukuman yang berakibat daripada pelipat gandaan kejahatan tadi sebetulnya. Tetapi juga Kristus mengatakan pelipat gandaan pengampunan. Sehingga Yesus mengampuni 7 kali 70 lipat ya. Digambarkan itu di angka 7 atau itu kan gambaran tentang angka sempurna atau angka yang menggambarkan penekanan kesempurnaan ya. Yang berikutnya, kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak laki-laki. Selain ditekankan tadi tentang bagaimana anak-anak Adam yang dari Kain yang dianggap ya, anak-anak manusia yang berbuat dosa tadi, dan menamainya Set setelah Allah. Sebab Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi seolah-olah munculnya Set ini sebagai ganti dari posisi Habel yang dia diperkenan di depan Tuhan karena korbannya tadi. Nah, dari Set itu kemudian lahirlah Enos. Kata Enos itu artinya manusia sebetulnya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya. Itulah nama Tetragrammaton YHWH itu muncul di Kejadian pasal 4 ayat 25. Tentu orang tidak perlu harus mencari istilah Ibrani YHWH itu sudah ada pada zaman Enos, ya. Artinya bahwa kata Tuhan atau YHWH, Tetragrammaton, Adonai itu kan diperkenalkan pada zaman Musa. Maka prinsip-prinsip tentang ketuhanan yang digambarkan Tuhan dengan nama YHWH yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang itu ditulis untuk menggambarkan semua kejadian sebelum Musa dalam perspektif bahasa di zaman Musa. Itu saudara-saudara. Seperti sekarang misalnya ketika kita berbicara tentang kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Karena yang mencatat itu adalah saya misalnya. Dan saya menggambarkan tentang kehidupan bangsa Indonesia pra-modern. Saya menyebut tentang zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, zaman Pejajaran, ya, zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Itu saya gambarkan. Setiap kerajaan yang selalu memuliakan Tuhan sebagai hukum yang tertinggi, maka dinasti-dinasti itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada zaman Sriwijaya, kata Tuhan itu artinya Tuhan seperti yang kita pahami sekarang? Tentu tidak. Apabila saya mengatakan Tuhan, apakah zaman Majapahit kata Tuhan itu artinya sudah Allah atau sudah Elohim atau sudah sembahan? Tidak. Karena zaman Majapahit kata Tuhan itu dipakai untuk namanya Patih Majapahit, yaitu Tuhan Kanaka. Tuhan waktu itu asalnya dari Tuhan, belum bermakna Tuhan dalam pengertian sekarang. Kata Tuhan dimaknai dengan Allah atau Tuhan dalam makna sekarang itu kan baru pada zaman Prasasti Minyeh 7, Prasasti Trengganu, itu perkembangan. Begitu juga ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, akulah Tuhan, Allah yang maha, aku yang telah menyatakan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dengan namaku Tuhan, YHWH, aku belum menyatakannya, karena nama itu dinyatakan pada zaman Musa.
Maka melalui pembelajaran yang dinamis seperti ini, kita tidak terjebak dengan permainan kata-kata, istilah nama Tuhan, dan sebagainya. Tapi benar-benar kita bisa membaca sejarah secara dinamis. Nah, kemudian pada zaman Enos itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi, artinya apa? Pernah ada waktu keturunan Adam dan Hawa tidak lagi memanggil nama Tuhan. Dia jatuh mungkin pada penyembahan berhala atau ilah-ilah lain yang itu tidak dijelaskan dalam Alkitab. Alkitab menjelaskan tema besar dalam narasi besar itu bahwa Set itulah gantinya Habel sebagai anak yang diperkenan, dan pada zamannya Enos anaknya Set itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu tema besar yang mau ditekankan dalam kisah ini. Kemudian Kejadian pasal 5 ayat 1 dan 2 lalu disajikan setelah digambarkan tentang keturunan Adam dari Kain dan keturunan Adam dari Set tadi. Kemudian Kejadian pasal 5 ayat 1 dan 2 itu disajikan silsilah Adam, Toledot Adam, ya. Dan kata Toledot itu juga dipakai untuk riwayat langit dan bumi, ya, artinya itu asal usul, ya. Jadi Biblos Genesios kalau di dalam bahasanya Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Keturunan Adam dan Hawa sebelum lahirnya Set disebut dengan istilah umum Adam, manusia. Berasal dari kata Adama, artinya tanah Adama. Tetapi setelah Set, sebutan Enos juga berarti manusia dalam keadapannya. Jadi kalau istilah Adam itu artinya manusia, ya, manusia dari kodrat insaninya yang diciptakan dari Adama, dari tanah. Tetapi gambaran kemudian manusia juga maknanya disebut Enos yang artinya manusia. Ya, dalam bahasa-bahasa Semitik setelah ini juga itu mesti dilestarikan. Di dalam bahasa Aram itu Enas, ya, di dalam bahasa Arab itu Anas, ya. Adapun kalau bahasa Arab Anas diterjemahkan jadi bahasa Indonesia manusia, itu pengaruh bahasa Indonesia yang sudah dipengaruhi bahasa Sanskrit, bahasanya orang Hindu. Jadi sebetulnya bahasa kita juga saling meminjam. Ya ayyuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Artinya apa itu manusia? Manusia itu Adam dan Hawanya orang Hindu. Manu itu adalah Adamnya, Syatarupa itu Hawanya, maka disebut manusia. Ya, tapi kan orang tidak perlu mengatakan, oh tapi kata manusia itu Hindu, awas Hindu. Harus dikembalikan jadi Anas. Nah, orang tidak ngerti Anas, dipikir Nanas. Nah. Karena kadang-kadang orang itu fanatik dengan bahasanya, tidak melihat substansi ajarannya. Dari Set lahirlah Enos, Kenan, Mahalael, Yared, Henok, Metusaleh, Lameh. Perhatikan, di sini juga muncul nama Lameh. Ada keturunan dari dua nama Lameh. Satunya keturunan Kain, satunya keturunan Set. Dari keturunan Adam melalui Kain, pada akhirnya ditemukan nama Lameh yang berbuah dosa 70 kali lipat, dan dari Zila lahirlah Naama, moyang anak manusia yang cantik-cantik. Kejadian pasal 6 ayat 2. Nah, keturunan Adam dari Set akhirnya juga ditemukan nama Lamek yang akhirnya melahirkan generasi saleh, yaitu Nuh. Di mana Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah makna anak-anak Allah sebetulnya. Jadi anak-anak Allah itu bukan kemudian malaikat yang datang melihat manusia cantik-cantik lalu kawin seperti kisahnya Joko Tarub, bukan itu sebetulnya ya. Kalau itu kan itu dunia apa ya? Dunia mitos sebetulnya itu kan. Bukan mitos, dunia cerita rakyat itu loh, dongeng. Nah, Bene Ha Elohim, anak-anak Allah. Dalam Kejadian namanya 2 adalah keturunan Set yang diperkenan oleh Allah. Mengalami kejatuhan setelah mengawini Benot Ha Adam, anak-anak perempuan manusia. Perhatikan, Benot Ha Adam. Adam itu adalah manusia dalam fitrah kefanaannya akan diciptakan dari tanah, ya.
Lalu anak-anak keturunan Kain yang melakukan kejahatan, itu konotasinya ketika diceritakan dalam narasi anak-anak Allah mengawini anak-anak perempuan manusia. Apakah dosa yang dilakukan keturunan Set itu semata-mata hanya mengawini keturunan Kain? Tidak. Mereka mengambil istri itu Mikol, Asher, Bakar. Siapa saja yang mereka suka, ini tekanannya. Siapa saja, segalanya yang dia suka. Artinya anak-anak Set itu sebagai anak-anak Allah mengambil siapa saja dari mereka yang mereka sukai. Dari anak-anak keturunan Kain tadi, tanpa mengindahkan keimanan dari anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik tadi. Padahal kalau kita lihat dari sejak penciptaan manusia itu narasinya Tuhan ingin manusia itu sempurna. Tuhan ingin manusia itu taat agar manusia itu tidak berbuat dosa. Makanya setiap kali terjadi penyimpangan dalam sejarah, Tuhan mencoba meluruskannya. Tetapi tentu di situ memang ada pilihan bebas manusia. Karena buah pengetahuan yang dimakan Hawa itu namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena itu adalah buah moral, etika, di mana manusia itu mengatasi bentuk fisiknya yang sama dengan ciptaan-ciptaan lain, misalnya binatang-binatang, tapi di situ ada roh yang ditiupkan oleh Tuhan yang menggambarkan perbedaan dia secara moral, mengerti yang baik dan yang jahat, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain tadi. Nah, pada waktu perkawinan anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia itu, dicatat dalam Alkitab, ada orang-orang raksasa ada di bumi. Hiduplah orang-orang raksasa di bumi. Nepilim. Nah, Nepilim ini sebetulnya siapa ya? Dari hasil perkawinan anak-anak keturunan Set dengan anak perempuan keturunan Kain, maka lahirlah, kalau dalam kitab suci digambarkan Hagiborim. Gibor itu kan besar, El Gibor Allah yang besar, Allah yang perkasa. Hagibor, Asher, Meulam, orang-orang yang gagah perkasa. Siapa mereka? Mungkin saja kalangan militer, orang-orang yang kuat, ya. Dan Ansei Hashem, orang-orang kenamaan. Nah, perhatikan kenapa di sini ada istilah kenamaan. Dan nanti ketika kita belajar tentang Menara Babel, digambarkan tentang marilah kita mencari nama. Dengan cara apa? Dia menciptakan teknologi kemegahan yang sesungguhnya bukan teknologinya itu yang salah, tetapi motivasinya yang salah. Karena mereka mau membangun menara Babel. Bab itu pintu, El itu Elohim. Itu kekuatan manusia untuk mau menggapai keabadian ilahi dengan membuka pintu Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Siapakah Ansei Hashem? Orang-orang yang punya nama. Itu adalah mungkin politikus yang berpengaruh yang menggambarkan tentang dunia purba yang tidak lepas dari intrik-intrik kekuasaan atau apa saja, itu sebagai pola dari kehidupan manusia yang sebetulnya haus kekuasaan di masa-masa selanjutnya. Nah, keturunan Set itu gambaran tentang Hanepilim yang hidup di bumi. Ya, Hanepilim, Hayu Ba'aret. Orang-orang Nepilim, orang-orang raksasa, sebetulnya terjemahan raksasa itu orang-orang yang berukuran besar atau orang-orang besar gitu ya. Sebetulnya itu mesti dicari dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat ya, karena kata raksasa dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya bernuansa dongeng dan itu berasal dari bahasa Sanskrit ya, para raksasa atau danawa atau apa saja itu. Nah, di dalam naskah-naskah Laut Mati sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya tentang kitab Henokh tuh ya, yang itu ditemukan di naskah Laut Mati, dan kemudian banyak orang yang mempercayai buku itu karena digambarkan betul-betul perkawinan anak-anak Allah itu adalah malaikat yang kawin-mawin dengan makhluk manusia gitu, dan itu memang didukung oleh tafsiran dari buku Henokh.
Tetapi tidak semua naskah Laut Mati menganut tafsiran semacam itu. Kita akan melihat misalnya naskah yang ditemukan di Gua Keempat. Naskah-naskah Laut Mati itu kan naskah-naskah yang isinya sebagian adalah kitab suci Perjanjian Lama, dan sebagian yang lain itu adalah dokumen-dokumen dari mazhab Esseni. Versi lain adalah mazhab kaum Yahud, ya. Mereka yang menyingkir dari kekuasaan Bait Allah di Yerusalem ketika terjadi penyimpangan jabatan imam besar yang direbut oleh dinasti Makabe. Dalam hal ini adalah Yonatan Makabe. Makanya sebetulnya imam besar yang berkuasa yang adalah keturunan Sadok itu kemudian mundur, kalau tidak salah itu Onias keempat, lalu dia menghindar ke Laut Mati, dan kemungkinan dia orang yang bernama Guru Kebenaran. Nah, di dalam naskah-naskah Laut Mati itu menjadi bukti tentang kita punya Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun dan kemudian bertahan sampai sekarang. Maka sebetulnya gambaran-gambaran orang tentang Alkitab sudah dipalsukan itu sebetulnya tidak masuk akal, karena itu tidak berbasis data sama sekali, ya. Nah, di dalam naskah Gua Keempat Qumran, kodenya 417, itu memuat rujukan tentang identitas anak-anak Set itu. Allah telah marah karena pemberontakan mereka, yaitu menikahi anak-anak perempuan Kain. Inilah tafsiran orang Yahudi yang mainstream, yang kemudian dianut oleh bapak-bapak gereja. Makanya di situ Santo Agustinus, Julius Africanus, Risalah Clement dari Alexandria itu tidak mempercayai adanya malaikat yang kemudian kawin-mawin dengan manusia. Tapi ada juga, tadi saya bilang, tafsiran dari kelompok Yahudi tertentu, dari sekte Qumran itu, tapi tidak semua orang Qumran percaya itu. Pandangan tentang malaikat yang kawin-mawin dengan anak manusia tadi. Dan itu didasarkan atas buku yang namanya Kitab Henokh, ya. Ada kelompok lain juga yang disebut Nepilim. Tapi Nepilim yang muncul pada zaman Musa itu tentu bukan Nepilim yang muncul pada saat zamannya sebelum banjir Nuh. Karena banjir Nuh itu menceritakan bahwa semua makhluk itu sudah binasa kecuali keluarga Nuh dengan tekanan secara teologis bahwa itulah ciptaan yang baru setelah Tuhan itu menghancurkan ciptaan yang tidak sesuai dengan standar moralnya karena manusia tidak seperti yang dikehendakinya, seperti itu. Nah, makanya Nepilim dalam konteks kitab Bilangan tentu itu tidak sama dengan Nepilim dalam kitab Kejadian. Nah, maka istilah itu bisa dipakai dengan cara yang sama, tetapi tentu konteks zamannya juga dilihat berbeda-beda. Dalam Bilangan pasal 13:33, jika kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Nepilim maksudnya, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, Nepilim, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Sebetulnya itu manusia yang berperawakan besar konteksnya. Karena itu banyak penelitian arkeologi yang membuktikan bahwa ada ras manusia seperti Goliat itu, karena tulang belulangnya itu ditemukan fosilnya dalam penelitian arkeologi di Holy Land, dan itu memang fakta, ya. Tetapi tentu menghubungkan orang-orang Nepilim pada orang-orang raksasa pada kitab Bilangan dengan kitab Kejadian itu terlalu jauh. Itu. Kemudian terjadilah setelah itu adalah banjir besar yang melanda. Karena Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu skema yang digampang. Kalau kita lihat dari awal itu, Tuhan ingin mengendaki manusia itu baik adanya dengan proyek yang sudah dicanangkan Tuhan lewat lembaga perkawinan, ya. Makanya 7 berkat perkawinan dalam Yahudi itu selalu digambari dengan penciptaan, pada umumnya penciptaan manusia, Adam dan Hawa, supaya berketurunan dan seterusnya sampai
kemudian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan 6 prinsip yang tadi sudah kita bicarakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.